cemburu itu adalah sesuatu yang sifatnya harus ada. Tidak boleh orang tidak punya cemburu. Karena di antara dari syariat Islam itu ada cemburu. Tidak boleh orang tidak cemburu. Oh, aku gak cemburu. Tidak ada cemburu sama anaknya, tidak ada cemburu sama istrinya, tidak ada cemburu sama agamanya, tidak ada cemburu untuk keluarganya, untuk Allah, untuk Nabi. Tidak ada. Loss. Jadi kayak tidak ada batasan karena cemburu. Istrinya dia tidak cemburu, anak-anaknya diajak orang tidak cemburu. Allah agamanya dihina, agama Allah dihina, nama Nabi Muhammad dibuat mainan. Dia itu kan seni. Nabi Muhammad dibuat kartun, itu kan hak asasi manusia. Oh, kita ya boleh menghina mereka. Terus begitu, tidak ada cemburu. Nah, orang yang tidak ada cemburu itu seperti himar dia. Seperti himar. Himar aja masih cemburu. Ya kan, macan itu kalau istrinya diganggu, ngamuk dia masih. Macan. Singa itu kalau anaknya diganggu, dia marah. Lah menungso anaknya dijak disusul, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Termasuk cemburu itu apa? Termasuk cemburu itu diantaranya jangan biarkan orang lain melihat foto atau aurat keluarga yang terbuka di dalam rumah. Itu cemburu. Jadi makanya ruang tamu itu jangan los-losan ke dalam. Orang dari luar bisa lihat dalam. Gak usah, gak enak. Biasanya orang kalau, mohon maaf ya, kalau di desa itu biasanya ruang tamunya itu tidak ada tabirnya dibuka, lampunya diterang. Jadi orang luar bisa lihat. Lapo, gak enak bisa apa? Mana orang diam-diam ngasih antum fulus itu? Moro-moro datang, ini tamu jenengan 2 juta. Tidak ada, yang ada tonggo itu utang, Pak. Terus terang saja. Biasanya begitu, jarang tonggo datang moro-moro, ini Pak beras. Datang tahu-tahu ini Pak ada buah-buahan. Ada, tapi jarang. Jadi jangan terlalu tidak enak. Kapan ada privasi di dalam rumah itu? Kalau di rumah semua orang bisa lihat dalamnya. Dari luar wis ketok. Ya, dari luar itu sudah kelihatan rumahnya. Tidak ada tutupan, orang lewat bisa lihat semua. Bojone kadang di ruang tamu gak kudungan HP-an. Wane pitu. Wis wanen lho. Kudungnya terbuka, sama itu buka aurat. Oh, kalau di dalam rumah tetap tidak boleh. Juga termasuk pasang foto. Pasang foto nikah, katik kemben. Dipajang di ngarep omah. Di ruang tamu. Ada fotonya anaknya waktu nikah dulu. Tidak pakai jilbab. Dipajang. Wisuda. Dipajang. Nah, itu tidak benar. Tidak ada cemburu kalau anaknya dilihat orang. Kan? Sehingga jauh sama sang fotonya perempuan, istri Anda. Tidak usah. Di ruang tamu maksud saya. Khususnya di ruang tamu itu pasang foto ulama misalnya, pasang foto Medina, pasang foto Mekah misalnya, atau pasang kaligrafi atau tulisan la ilaha illallah. Orang baca itu walaupun tidak nyebut ya, itu seperti bocor. Antum dapat pahala. Dulu di rumah itu ada, masya Allah la quwata illa billah, itu dipasang dulu, hilang tapi pulang. Atau kalau di rumah saya tak kei lukisan nih Masjid Nabawi. Jadi orang ketok langsung iling, mosok gak rumung Islam gak ru kubah hijau ya kebacut mak, kebacut nah. Anu beb kubah yang warnanya biru daun, iya biru daun. Betul Ustaz Amin ya, biru daun Ustaz. Jadi orang masuk rumah jangan sampai lihat keluarga Anda. Lah kalau misalnya di kamar ada foto manten, sih lumayan. Atau di ruang tengah, di ruang keluarga, sih oke. Padahal lebih baik gak usah belas. Oh seketok kok dipajang.
Kenapa? BE tukang listrik masuk. Kalau misalnya sempat diambil, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dipasang wajah ulama, pokoknya ojo Wali Songo, tidak ada fotonya Wali Songo, itu hoax, gambaran ngawur. Dipasang di situ misalnya Medina, dipasang di situ Mekah. Orang lihat kan eling, dipasang di situ fotonya makamnya Rasul. Lah, orang lihat eling Rasul, lanjutnya. Atau tulisan never put off till tomorrow what you have done today. Di buku-buku yang bawah itu kan ada tulisannya. Practice makes perfect. Ya. You never know what you got till it's gone. Coba di buku-buku itu, Pak. Jangan ingat masih sekolah dulu ingat. Buku Wisa-Wisa Dewi ada tulisannya, itu dipasang. Motivasi, tidak apa-apa. Orang masuk membaca ada manfaat, tapi kalau fotonya istri jangan, berarti seperti tidak ada cemburu. Nah, cemburu ke istri itu bagaimana? Kalau dia sudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah, bukan karena urusan pribadi, itu baru cemburu. Ya, kalau sesuatu yang sifatnya ke Gusti Allah, ada pelanggaran, di situ kita harus cemburu. Tidak hanya cemburu kalau dia seneng ke orang laki lain, bukan itu saja. Cemburu kalau istrinya tidak sholat, itu harus cemburu itu. Kenapa kamu tidak sholat? Itu harus ada rasa begitu. Cemburu kalau istrinya itu tadi tidak melakukan sholat, itu harus cemburu. Hah? Ngerumpi? Iya. Cangkruks. Cemburu kalau istrinya itu keluar cangkruk, ambil koncone terus. Nah, ambil koncone 5 jam lungguh kuat. Duduk 5 jam dengan sohibnya itu kuat. Subhanallah, topiknya ku ono. Begitu duduk sama suami, 10 menit wis panas kabeh. Mungkin yang laki-laki baca wiridnya terlalu keras itu apa jadi. Gak kuat sing wedok emang. Nah, cemburu itu harus. Tapi bukan cemburu hanya karena laki-laki perempuan saja. Ingatlah bahwa perempuan itu istri di rumah, tanggung jawab suami. Bahkan seakan suami ini diadab di akhirat gara-gara tidak peduli dengan istri. Gak peduli. Istri ini sembahyang, alhamdulillah. Gak sembahyang, wis dik, sing penting hatimu api. Oh boy. Istrinya di internet dibiarkan, foto-fotonya dipajang di Instagram diperbolehkan. Apalagi sampai bojone joget di Instagram dibiarkan. Jamane. Ya apa? Nanti kalau diadab di akhirat, ya jamane, Pak. Kok diadab? Ya jamane. Jamane adab saya. Mau bilang apa? Ya. Gaul itu bukan berarti harus maksiat. Orang mau keren itu tidak harus bermaksiat. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu orang keren. Ayo maju. Sama halnya Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bajunya itu yang jutaan harganya. Loh, kenapa kok mahal? Karena saya bawa hadisnya Rasul. Aku harus kelambinan yang mahal. Mosok muhadis kelambine biasa, tidak mau saya. Saya mau lihat orang, kalau lihat saya bagus dari zahirnya, supaya orang itu memuliakan hadis Nabi, bukan untuk memuliakan saya. Mobilnya itu boys, rumahnya tingkat 4 atau 5. Gedung bukan seperti rumah, seperti gedung rumahnya Said Maliki. Pondoknya, santrinya luar biasa. Bajunya bagus, karpetnya yang lebih 2 kalinya ini, segini karpetnya. Itu keren itu. Kan nonton? Iya, sekarang saya kasih contoh ya, sing paling gampang sudah, ini paling gampang. Saya hanya menyebut, misalnya ada satu mobil yang 2 pintu, bukan pickup ya, ada mobil 2 pintu. Ada mobil 2 pintu, mobil sport, harganya katakanlah 1,5 miliar, 1,5 M. Itu tidak semua knalpotnya itu brong, kadang-kadang yang gitu aja. Atau mobil listrik miliaran harganya, 3 miliar atau berapa, tidak ada suaranya tuh. Ono mobil tahun 85, entah itu Corolla DX atau Toyota LX, diceperno dikei bensin tipis, knalpot itu duar. Kalau jejer ini, yang ini suaranya rame, yang ini tidak ada suaranya. Kira-kira keren yang mana? Ya mobil listrik ini, Pak, tidak ada suaranya dia. Tapi kalau sudah jejer,
minggir. Walaupun ketokane dimodifikasi model bagaimanapun, tetap kalah. Karena ini kelas dari zatnya, bukan buatannya. Lah orang itu kalau keren, jobone tok, jerone ndak keren, ndak iso. Jelas aja. Coba Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab, bajunya biasa, tapi sampai sekarang mulia. Sampai sekarang mulia. Sampai sekarang, sebelum ke surga nanti. Sampai sekarang mulia. Fir'aun bajunya, luar biasa. Sekarang orang mau ngasih nama anaknya Fir'aun aja malu. Mana yang keren sekarang? Yang keren Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi harus ada cemburu. Cemburu apa? Cemburu atas sesuatu yang sesuai syariat. Istrinya tidak dibiarkan ke Instagram, istrinya tidak dibiarkan maksiat, istrinya tidak dibiarkan goncengan sama suami lain, orang laki lain. Gak apa-apa wong misanan. Misanan itu boleh rapi, Pak. Anu kok, orang-orang itu tidak ada nafsunya. Kalau nafsu nih, tapi anak ilmu. Anak ilmu lah hasilnya nafsunya. Ya apa? Tidak bisa orang tidak ada nafsu. Selama masih normal, masih ada. Jadi harus cemburu. Kenapa? Yang tanggung jawab di akhirat itu bapak-bapaknya, bukan istrinya. Kalau ketemu dosa sama suami saya dibiarkan, ya Allah, jangan tagih saya dari suami saya. Ditagih, mau apa gitu? Anu Gusti, kula pikir sing ngene niku, anu Gusti, kula pikir, kate mikir, dilakoni mulai sekarang. Tapi jangan kebacut, jangan berlebihan. Sing wedok ate pengajian wis cadaran, aja lho ya apa. Sing lanang metu tok muline bengi, sing wedok ya yang perempuan mau keluar ngaji ndak boleh. Kalau sudah tertutup auratnya, keluarnya dengan orang-orang yang jelas, kajiannya jelas, ya biarkan pengajian. Wong senengnya pengajian kok. Kan ngoten, nggih mboten? Terlalu posesif, terlalu. Ya jangan. Contoh juga, jangan sebaiknya jangan biarkan satu grup dengan temannya SMP, alumni SMP, alumni SD yang dengan sepupu-sepupunya satu grup. Nyakit itu. Nyakit. Misanan itu kan boleh dinikah. Selama boleh dinikah, ya jangan dekat. Lah pertama untuk mau hubungan itu dari mana? Masuk langsung diparani omahe. Kan dari chat dulu. Lah di grup itu biasanya kalau ada yang bercanda dari yang laki-laki, yang perempuan tuh gampang ngakak. Sehingga suasana jadi hangat di sini. Jadi jangan dibiarkan satu grup dengan yang bukan mahramnya. Reuni alumni SD. SD ini wis tutup saya. SD ini sudah buyar sekarang. Misalnya ada sebuah sekolah, sekolahnya sudah wassalam hilang, santrinya tidak ada, sudah buyar. Alumni ini sepancet hubungan, buat apa? Dan itu terjadi sering sekali. Perselingkuhan gara-gara ada ukhuwah antar alumni gimana. Iya, jangan. Harus cemburu. Jangan berlebihan, tapi harus cemburu. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah, diberi keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.